Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kami mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Dalam studi ini kita telah mencapai pelajaran kita di surat Roma, pasal ke-15 ayat 14 sampai 22. Pertama-tama izinkan saya menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Ayat. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kami ingin mendapatkan gambaran umum tentang ayat-ayat dari 14 sampai 22 dan topik utamanya. Rasul Paulus dalam ayat ini akan menunjukkan kunjungannya kepada mereka dan juga untuk dua kunjungan lain yang ingin dia lakukan. Namun dari kerendahan hatinya yang menyentuh hati, dia memberitahu mereka, "Aku tidak datang kepadamu karena engkau membutuhkan pelayananku, tapi aku perlu memuaskan emosiku dengan melihat kamu." Ini adalah kerendahan hati yang dalam, tapi tentangmu aku yakin bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Anda memiliki kepuasan diri dan Anda mengetahui kebenaran dengan sangat baik, dan engkau memiliki karunia rohani dan Roh Kudus untuk mengajar, tetapi aku rindu untuk melihatmu. Suatu kerendahan hati bukan karena engkau membutuhkanku, tapi aku membutuhkanmu. Saya akan membacakan ayat dari 14 sampai 22 dan kembali untuk memberikan pertanyaan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini, dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Itu sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Ayat pertama, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan. Penuh dengan kebaikan dan pengetahuan. Mohon jelaskan. Jika kita ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus di pasal 1 tentang bangsa-bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan, mereka juga penuh, tetapi lihat apa yang dia katakan di sana. Dengan apa mereka dipenuhi menurut Roma pasal 1 ayat 28. Ketika dia berkata, "Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan." Lalu dia berkata, "Penuhi dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan." Jadi mereka penuh, dan Anda tahu bahwa dipenuhi berbeda dengan penuh sesuatu. Diisi berarti dipenuhi sesuatu, tapi penuh seperti Anda saat mengisi baterai. Anda tahu setelah beberapa saat, ia akan penuh dan menjadi kepenuhan supaya bisa mengisi yang lain untuk sementara waktu.
Jadi Anda tidak hanya dipenuhi, tapi Anda penuh. Dahulu dengan apa mereka dipenuhi, dan hari ini dengan apa mereka dipenuhi. Mengenai kebaikan, kita juga ingat pasal yang ketiga, ketika dia berkata tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak ada yang berbuat baik. Tetapi di sini dia berkata, kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Mungkin ada seseorang yang menonton kita untuk pertama kalinya dan tidak menonton episode yang sebelumnya. Dan Anda mengatakan bahwa di awal surat di pasal 3 ada orang yang dipenuhi dan penuh dengan pelanggaran hukum dan juga korupsi. Dan di sini ada orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Bagaimana seseorang dapat berpindah dari keadaan itu ke keadaan ini dan siapa yang dapat mengubah manusia dari keadaan itu ke keadaan ini? Keajaiban perubahan, keajaiban anugerah. Dibangun dari dasar yang luar biasa yang disebutkan dalam pasal 3 pendamaian Tuhan Yesus Kristus ketika dia mempersembahkan dirinya sebagai pendamaian. Dia meletakkan dasar sehingga Allah dalam kasih karunia-Nya yang berdaulat bekerja di dalam hati jiwa-jiwa yang berdosa untuk mengubahnya dan melahirkan mereka kembali. Setelah dipenuhi dengan kenajisan, pelanggaran hukum dan kejahatan, mereka menjadi penuh dengan pengetahuan. Setelah mereka penuh dengan pelanggaran hukum, pembunuhan dan pikiran jahat, mereka menjadi penuh dengan kebaikan. Inilah keajaiban perubahan dan menurut saya penulis surat ini sendiri pernah mengalaminya. Dia pernah dan mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Setelah dia berubah, dia menjadi diisi dan dipenuhi oleh kasih dan kebaikan dan kemurahan hati untuk semua jiwa, bahkan untuk musuh-musuhnya. Dia mengatakan tentang hasil dari kepenuhan ini sanggup untuk saling menasihati. Kemudian dia menambahkan, namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Saya ingin berhenti di ayat 15. Rasul Paulus tidak lupa bahwa dia adalah rasul bagi bangsa-bangsa. Dan dengan demikian dia menerima kasih karunia dari Tuhan untuk menyampaikan berkat kepada bangsa-bangsa. Roma adalah ibu kota dunia, bukan Yahudi. Itu adalah ibu kota dunia asing. Sampai saat ini, Paulus tidak mengunjungi Roma yang merupakan ibu kota dunia saat itu dan dia adalah rasul bagi bangsa-bangsa. Jadi sebelum dia mengunjungi mereka, dia berkata, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Aku telah menulis sebagian, jadi tidak akan cukup untuk menulis padamu, aku sedang mendatangimu. Tapi aku telah menulis beberapa hal, saudaraku, untuk mengingatkan kamu karena anugerah yang telah Allah berikan kepadaku. Allah memberiku anugerah untuk membawa kebaikan dan berkat. Aku melakukannya melalui surat. Sekarang, maka saya akan datang kepada Anda dengan rahmat dari Tuhan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saya punya pertanyaan di ayat 16, dia berkata, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya disucikan oleh Roh Kudus. Bisakah Anda menjelaskan ayat ini? Ayat ini perlu penjelasan, Saudara Yosef. Benar, untuk ini memang perlu penjelasan. Sebab ayat ini sering salah pahami dan disalah tafsirkan oleh sebagian orang. Saya akan menyebutkan interpretasi yang salah untuk menunjukkannya karena sebagian orang menganggap bahwa gelar imam harus diberikan kepada pelayan Tuhan atau pelayan Injil atau hamba. Tentu saya mengatakan kata hamba meskipun tidak ada di dalam Alkitab yang disebut hamba. Tapi mereka mengatakan bahwa imam, pelayan Allah, pelayan Injil disebut seorang imam dan mereka mengingkari ajarannya yang jelas-jelas itu. Imamat semua orang percaya, semua orang percaya adalah imam. Dan mereka katakan di sini, Rasul Paulus mengatakan bahwa tapi mereka tidak saja menyebut dirinya adalah imam, tapi mereka juga menunjuk kepada persembahan dan berkata inilah persembahan dalam kitab suci. Kami mengambil persembahan ini dari bangsa-bangsa orang tidak percaya. Tetapi ketika menyampaikan doa-doa terhadapnya, persembahan orang kafir menjadi berkenan dikuduskan oleh Roh Kudus. Tentu penjelasan ini sangat kontradiktif. Dengan ajaran Alkitabiah ini nomor 1 dan juga telah jauh dari Mohon beritahu konteks terlebih yang dahulu mengapa ini sangat sebenarnya. bertentangan dengan
ajaran Alkitab, dan kemudian mengapa itu jauh dari konteksnya agar audiens dapat mengikuti kita. Pertama, ini aneh dari pengajaran Alkitabiah karena Alkitab mengajarkan kita tentang imamat semua orang percaya. Di manakah bagian mengatakan itu? Misalnya perikop yang mengatakan demikian adalah 1 Petrus 2 ayat 5. Kita membaca, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Dalam pasal yang sama, 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa-bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan bagian lain dalam surat kepada orang Ibrani, kemudian Wahyu 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus bagi Dia yang mengasihi kita dan Membasuh telah kita melepaskan dari kita dari dosa-dosa dosa kita oleh darahnya, dan telah membuat Kerajaan. kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Inilah ajaran yang mengatakan bahwa semua orang percaya adalah imam-imamat Tepat, bagi orang percaya. tepat. Bagaimana Eh, dengan konteksnya? Konteksnya di sini, di mana dalam pasal ini dia berbicara bahwa ada seorang hamba yang disebut imam dan bahwa kita harus menerima persembahan dari orang bukan Yahudi dan persembahkannya, dan mereka akan diubah menjadi persembahan suci. Apakah ini pokok bahasan hal ini? Pernahkah kita menemui hal seperti ini saat kita mempelajari pasal ini? Tentu tidak, dia berbicara sebagai Tentu pelayan saja. bagi orang bukan Yahudi. Tentu saja, konteks di sini sangat berbeda, bukan? Lalu, apa arti dari kata-kata tersebut? Secara sederhana, kata-kata ini diambil dari gambar dari Perjanjian Lama yang ingin saya baca di Kitab Bilangan pasal 8. Apa yang kita baca di Bilangan pasal 8? Di sana kita melihat Harun membawa orang dan mempersembahkan mereka sebagai persembahan kepada Tuhan. Maka persembahan bukanlah Namun benda, mereka sendiri. tetapi rakyat itu sendiri. Lihatlah Kitab Bilangan pasal yang ke-8. Ayat 9 selanjutnya, haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan. Ayat 10, apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan. Ayat 11, dan Harun harus menunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan. Sebagai persembahan atau korban. Tepat karena yang diunjukkan adalah persembahan atau Persembahan itu korban. adalah korban. Tepat. Benar. Kemudian di sini Harun mengunjukkan orang Lewi ke hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Jadi ketika dia mengunjukkan mereka, orang Lewi menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan untuk melayani dia. Paulus mengambil gambaran ini dari Bilangan 8 dan berkata, saya melayani bangsa-bangsa. Jadi saya ingin mengambil bangsa-bangsa dan melambaikannya di hadapan Tuhan agar mereka juga demikian dapat diterima oleh Tuhan. Saya ingin membaca bagian mana ayat ini ditulis. Terjemahan bahasa Yunani linier, kata demi kata dari asal Yunani ke Arab, saya akan membacanya dan Anda menilai sendiri. Silakan. Agar aku menjadi pelayan Kristus Yesus bagi orang-orang selain orang Yahudi. Bangsa-bangsa. Sementara saya melayani Injil Allah sebagai seorang imam. Agar mereka yang bukan Yahudi Bangsa-bangsa. menjadi persembahan yang berkenan dan disucikan bagi Tuhan oleh Roh Kudus. Maka persembahan Sekarang itu sudah jelas. bukanlah mengambil persembahan dari bangsa-bangsa, tapi bangsa-bangsa itu sendirilah yang menjadi persembahan. Bangsa-bangsa sendiri adalah persembahan yang dipersembahkan di hadapan Allah dan dikuduskan oleh Roh. Keseluruhan gambaran kiasan diambil dari kitab Bilangan, dan dia menyerupai dirinya dengan seorang imam yang membawa bangsa-bangsa untuk mendekatkan mereka pada Tuhan untuk menjadi milik Tuhan. Penjelasan yang indah. Setelah dia mengatakan ini di ayat 17 dia berkata, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Pemulihan macam apakah ini? Dia berkata sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Ayat 19 mengatakan oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh. Saya ingin tahu sumber kemuliaan ini. Dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Kemudian bukanlah pada apa yang dia capai, tetapi pada apa yang telah dilakukan Kristus dalam diri saya. Apa yang Tuhan kerjakan melalui saya di sini, dia menghapus dirinya sendiri, tapi mengatakan bahwa Tuhan menggunakan saya. Tapi prestasi bukan milikku. Saat Anda menggunakan alat musik, tidak ada pujian untuk instrumennya, tetapi untuk musisi Orang yang menggunakannya. menggunakannya. Di sini dia berkata, dalam ayat 17, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Saya tidak muliakan diri saya sendiri, tetapi saya muliakan apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Dan dia menggunakan saya, bahkan dia adalah seorang hamba yang luar biasa.
Tetapi dia tidak menghargai dirinya sendiri, tetapi Tuhan seperti yang dia katakan, bukan aku, tapi anugerah Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia Allah, saya adalah saya, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Tuhan memakai saya dan hasilnya adalah bangsa-bangsa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Hal ini membuat saya bahagia dan membuat saya bermegah, tapi ini bukan karena saya. Tuhan yang melakukan itu dan mengkonfirmasi apa yang saya lakukan dengan keajaiban dan tanda-tanda dengan kekuatan rohnya. Bahkan mujizat-mujizat dan tanda-tanda pun bukan karena saya, melainkan roh Allah. Kami ingin mengingatkan pemirsa terkasih bahwa ada episode sebelumnya, terutama di pasal 12, di mana kami berbicara tentang keajaiban dan tanda-tanda yang menyertainya, era para rasul untuk menegaskan firman dalam meletakkan dasar, Benar. yaitu fase meletakkan fondasi sebelum kita memiliki keseluruhan Alkitab yang ada di tangan kita. Benar. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah sepenuhnya mengkhotbahkan Injil Kristus, spektrum kerja sang rasul. Di sini dia memberitahu kita tentang 2 titik geografis yang sangat jauh dari Yerusalem hingga titik ini. Saya ingin mengatakan bagaimana Paulus dapat menyelesaikan pekerjaan ini sendirian, bagaimana seorang dapat melakukan semua pekerjaan ini, tanpa fasilitas atau organisasi, tanpa asisten. Dia menyelesaikan semua pekerjaan itu dan pada akhirnya dia bisa berkata, saya telah berjuang dengan baik, saya telah menyelesaikan perlombaan. Bagaimana bisa? Tentu saja dia awalnya adalah seorang prajurit komando. Dia berkata, tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Dan dia berkata, karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jiwanya tidak berharga baginya. Dia peduli dengan Injil. Jika Anda membaca kitab Kisah Para Rasul, seseorang dirajam sampai dia dianggap mati. Kemudian mereka menyeretnya keluar kota, jadi dia belum mati sampai saat itu. Maka penyeretan ini akan membunuhnya. Anda tahu bahwa ketika saudara-saudaranya kembali. mengelilinginya, dia dikuatkan dan disegarkan. Dia bangkit dan pergi ke kota untuk terus melayani. Luar biasa. Sekali lagi di penjara Filipi, dia dipukul dan diperlakukan tidak adil. Dia dicambuk dengan kejam, dengan tongkat dan dimasukkan ke dalam penjara internal. Kemudian saat fajar, Tuhan membuat keajaiban dan membawanya keluar. Saat fajar, dia pergi ke rumah Allah untuk menghibur. Saya berkata, siapa yang harus menghibur siapa? Anda membutuhkan waktu 1 bulan di rumah sakit sampai lukamu sembuh. Tetapi dia pergi ke sana untuk menghibur mereka dan melanjutkan perjalanan ke Tesalonika di mana dia melayani pelayanan yang luar biasa. Seseorang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia berkata dalam pasal 14, sebab tidak ada seorang pun antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Anda ingin mengatakan pengabdian itu membantu kita mencapai apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tentu, ketika saya tidak peduli dengan apa yang terjadi pada saya, percayalah bahwa Tuhan akan melakukan dengan orang yang berbakti ini apa yang tidak dapat Anda bayangkan. Oke, agar jelas Paulus bisa melayani Tuhan dalam pengabdian hidupnya di antara 2 titik, Yerusalem dan Ilirikum, di 2 wilayah ini atau di wilayah antara 2 titik ini, dan mampu mencapainya. Simson pada zaman dahulu dibangkitkan oleh Roh Allah untuk menyelamatkan umatnya. Bidang pelayanannya adalah antara Zorah dan Eshtaol. Apakah dia dapat menghormati Tuhan di antara 2 titik ini? Omong-omong, apa itu Zorah dan Estaol? Jika Anda berjalan di Israel, inilah Zorah dan inilah Estaol. Targetnya sangat kecil, tugas yang sederhana. Ada yang sangat kecil, Sayangnya nafsu sangat mengalahkannya. sederhana. Tetapi ketika roh Tuhan mulai menggerakkan dia, ini adalah sebuah berkat. Tapi sayangnya nafsu terlalu cepat mengalahkannya. Jadi kita membaca tentang sebuah tragedi. Kisah Simon adalah sebuah tragedi, namanya berarti matahariku. Tetapi dia meninggal, mataharinya terbenam saat masih siang. Ada peringatan bagi para pelayan agar mereka tidak keluar dari lingkaran pelayanan yang ditugaskan kepada mereka oleh Tuhan. Kita harus melihat peringatan ini di Simson, Benar. tetapi dikuatkan oleh Paulus. Tepat. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku.
Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ayat 20-21, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukan di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Tolong jelaskan tentang ayat ini. Mohon jelaskan dua ayat ini, Saudara Yosef. Paulus berkata, aku telah menetapkan tujuanku untuk di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan bangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Jadi, jika ada orang yang pergi sebelum saya ke kota ini dan memberitakan Kristus, ini baik dan merupakan berkat. Jadi saya akan pergi ke tempat lain di mana nama Kristus belum disebutkan. Aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan bangun di atas dasar yang telah diletakkan oleh orang lain. Tentu saja lebih mudah untuk melayani di mana ada orang percaya untuk menerima dan menyambut Anda. Tetapi akan lebih sulit untuk pergi ke tanah yang belum dibajak dan mulai dari nol. Tapi seperti yang dia katakan sebelumnya, Paulus adalah seorang prajurit komando, seorang pemberani. Orang-orang Arab di zaman kuno membual tentang kemenangan besar yang mereka capai. Ketika penyair berkata, saya dalam perang terus-menerus tidak dikenal saat panggilan diumumkan dalam kegelapan debu dia melihat saya. Mereka sedang mencari tugas terberat untuk dicapai dan juga untuk membanggakan diri. Paulus tidak mencari pelayanan yang paling mudah, tetapi di mana Kristus tidak disebutkan namanya, dan saya akan pergi. Dan saya memiliki referensi dalam firman Tuhan, bahwa orang yang tidak mendengarnya sebelumnya akan mengerti dan melihat. Ayat ini ada di Yesaya 52 yang dimulai dengan berbicara mengenai salib Kristus. Ketika Paulus merenungkan Kristus yang menderita dan mati, dia berkata, bagaimana penderitaan saya bisa dibandingkan kepada Kristus yang menderita dan mati untuk menyelamatkan orang? Kristus membuka jalan, lalu saya akan pergi ke tempat-tempat ini dan saya akan berkhotbah kepada bangsa-bangsa yang belum mendengar. Saya yakin mereka akan mengerti dan menerima. Saudara Yosef, sehubungan dengan kata-kata ini, apa yang kita katakan kepada para hamba Tuhan tentang berdesakan dalam satu pelayanan di satu tempat? Sebenarnya kita tidak boleh bersaing satu dengan yang lain. Ada ladang terbuka dan Kristus berkata, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Jadi mengapa kita bersaing satu sama lain sementara tempat lain memanggil kita? Tidak hanya di negara yang jauh seperti India atau tempat lain, tapi mungkin di negara kita sendiri ada kota dan desa yang belum pernah mendengar tentang Kristus. Kita harus membahas hal ini juga sebagai tambahan untuk menyemangati orang percaya saat ini. Setelah dia berkata bahwa dia berhati-hati untuk tidak pergi ke tempat di mana Kristus diberitakan sebelumnya, dia berkata dalam ayat 22, itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Banyak rintangan di jalan pelayanan. Mohon jelaskan pada kami tentang hal ini. Dia ingin mengunjungi mereka dan kami sering melihat ini di pasal 1. Aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Siapa yang menghalangi dia? Di sini dia menjelaskan kepada kita apa yang menghalangi dia dan alasannya karena saya akan pergi ke tempat lain yang belum mendengar tentang Kristus. Ada banyak tempat yang terbuka di hadapan Rasul Paulus untuk memberitakan Kristus di mana tidak ada penginjil atau pengkhotbah lain yang pergi sebelum dia. Jadi dia mencoba berkali-kali untuk pergi ke Roma, tetapi dia terhalang sampai sekarang. Izinkan saya mengatakan bahwa kita berterima kasih pada Tuhan bahwa dia dihalangi, sebab karena itu dia menulis surat ini kepada kita, yang dianggap sebagai harta tidak ternilai, yang ditinggalkannya sebagai aset bagi gereja Tuhan di segala zaman. Jadi, kendala tersebut adalah akibat dari banyaknya pintu yang terbuka baginya untuk menginjil Benar. di tempat baru, sehingga ia terlambat untuk mendatangi mereka. Benar. Seolah-olah seseorang pergi ke tempat di mana ada pelayanan, Tempat. dan dia tidak Tepat. bisa membiarkan ini tidak dilayani. Tepat. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Tuhan menjagamu. Kita benar-benar belajar dari firman yang suci ini. Dan betapa berharganya pelajaran yang kita pelajari. Kita rangkum episode ini bersama para hadirin. Kita tahu dari ayat 14 bahwa orang percaya Romawi penuh dengan kebaikan dan penuh dengan pengetahuan. Dan di Roma 1 juga orang bukan Yahudi atau orang asing diisi dan penuh dengan sesuatu yang lain. Kita ingin tahu apakah itu? Dan bagaimana orang-orang asing yang jahat ini diubah dari keadaan ini menjadi keadaan yang penuh anugerah. Siapakah yang bisa melakukan ini?
Dalam Roma 1 tertulis bahwa mereka penuh dengan segala kejahatan. Dan tidak ada yang berbuat baik. Tidak satu pun. Dan mereka penuh dengan iri hati, pembunuhan, perselisihan. Tetapi perubahan terjadi ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Perubahan hati mereka menjadi sebaliknya, tidak hanya diisi dengan kebaikan, tetapi penuh dengan kebaikan, sehingga mampu melimpahi dan memberi lebih lama, dipenuhi dengan kebaikan, perbuatan baik, dan karunia rohani. Siapa yang membuat perbedaan atau perubahan ini? Perubahan ini dilakukan di dalam hati mereka oleh Tuhan Yesus ketika mereka menyerahkan hati mereka Dan pendamaian dalam pendamaian Kristus. Kristus. Ketika dia berkata tentang dirinya dan orang-orang bukan Yahudi di ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Apakah ini berarti bahwa Paulus adalah seorang imam dan ada persembahan yang diambil dari bangsa-bangsa untuk dikuduskan? Tentang ide ini di sini pertama-tama kita harus berbicara tentang interpretasi yang salah dari ayat ini oleh beberapa orang. Mereka berpikir bahwa Paulus adalah seorang imam dan imamat ini diberikan untuk orang-orang tertentu, para hamba, yang mempersembahkan beberapa hal yang mereka ambil dari umat, lalu mempersembahkannya dan mendoakannya sebagai korban persembahan. Gagasan ini tidak benar karena dua alasan. Pertama, menurut ajaran umum Alkitab, seluruh Alkitab mengajarkan kita tentang imamat semua orang percaya. Ada banyak bagian dari Alkitab yang kami sebutkan selama episode bahwa kita adalah generasi yang terpilih, imamat yang rajani, dan kualitas ini menyangkut semua orang percaya. Dan mengenai konteksnya atau pasal yang sedang kita pelajari hari ini, sama sekali tidak berbicara tentang imamat atau mempersembahkan kurban. Gagasan yang benar yang kita pahami hari ini tentang ayat-ayat ini adalah itu dia akan mengambil bangsa-bangsa ini dan mempersembahkannya di hadapan Tuhan dan menyodorkannya di hadapan Tuhan, dan dia mengambil gambaran ini dari kitab Bilangan pasal 8 tempat imam mempersembahkan orang Lewi atau melambaikan tangan mereka di hadapan Tuhan agar pelayanan mereka dapat diterima. Paulus menggunakan gambaran kiasan yang sama di Mereka sini. adalah sebagai persembahan. Persembahan. Baik, bagaimana penilaian Anda, Saudara Benar. Yosef? Sangat bagus. Terima 100 dari kasih, Tuhan 100. memberkati. Kita akan lanjutkan diskusi Tuhan di berkati episode Anda. selanjutnya. Terima kasih. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد. باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد. باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد يسوع، نعبد ربنا يسوع. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.